warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayah sehingga kita masih diberi kesempatan untuk hidup dengan baik hingga detik ini. Kedua kalinya, sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengeluarkan kita dari zaman kegelapan hingga kita bisa berada di zaman yang terang benderang seperti siang hari ini. Saudaraku sekalian, saya Naila Aulia dari KPI B2 akan membawakan sebuah kisah tentang masa kehancuran Bani Umayyah. Sudah menjadi sunatullah, sebuah kekuasaan pasti akan mengalami kejayaan dan keruntuhan. Ketika peradaban Islam menguasai dunia, secara bergantian dinasti-dinasti Islam memegang tampuk kekuasaan. Tak dapat dipungkiri, sejarah telah membuktikan bahwa dinasti-dinasti Islam di era keemasannya telah memberikan kontribusi besar dan sumbangan bagi peradaban manusia. Tanpa kejayaan peradaban Islam, barangkali dunia barat sekalipun belum bisa mencapai kemajuan seperti sekarang. Karena diakui atau tidak, barat banyak belajar dari peradaban Islam. Dinasti Bani Umayyah dibangun pada tahun 41 Hijriah atau bertepatan dengan 661 Masehi. Berdirinya dipelopori oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Kerajaan ini bertahan selama kurang lebih 90 tahun. Namun tidak dapat dinafikan bahwa pemerintahan dinasti Bani Umayyah telah memberikan banyak kontribusi untuk pengembangan dan kemajuan dunia Islam. Dinasti ini begitu kokoh dan berwibawa sehingga banyak yang beranggapan bahwa barang siapa yang melihatnya atau berniat untuk menggoncangkannya merupakan sesuatu yang mustahil, tidak mudah. Kerajaan ini merupakan negara yang adil dan amat berkuasa pada zamannya. Tidak ada kekuasaan yang bisa menandinginya. Namun, ternyata kebesaran dan keagungan dinasti ini tidak langgeng, tidak bertahan lama. Hal ini terbukti dengan persoalan demi persoalan yang menghadangnya, dan pada akhirnya menyeret dinasti ini pada lembah kemunduran dan kehancuran. Awal mula kehancurannya sendiri bisa dilihat dari latar belakang terbentuknya dinasti ini. Latar belakang terbentuknya kedaulatan Bani Umayyah tidak dapat dilepaskan dari segala konflik-konflik politik. Kaum Syiah dan Khawarij yang terus berkembang menjadi gerakan oposisi yang kuat dan sewaktu-waktu dapat mengancam keutuhan kekuasaan dinasti Bani Umayyah. Secara revolusioner, Daulah Abbasiyah menggulingkan kekuasaan dinasti Umayyah. Kejatuhan Daulah Umayyah disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya meningkatnya kekecewaan kelompok Mawali terhadap Daulah Umayyah, pecahnya persatuan antar suku bangsa Arab, dan timbulnya kekecewaan masyarakat agamis dan keinginan mereka untuk memiliki pemimpin karismatik. Sebagai kelompok penganut Islam baru, Mawali diperlakukan sebagai masyarakat kelas 2, sementara bangsa Arab menduduki kelas bangsawan. Golongan agamis merasa kecewa
terhadap pemerintahan Bani Umayyah karena corak pemerintahannya yang sekuler. Menurut mereka, negara seharusnya dipimpin oleh penguasa yang memiliki integritas keagamaan dan politik. Dari runtuhnya dinasti Umayyah harus kita ambil hikmah sebagai peristiwa yang memprihatinkan, karena bagaimanapun dinasti Umayyah telah sangat berjasa dalam mewujudkan peradaban Islam dan memperluas wilayah Islam ke segala penjuru dunia saat itu. Pentingnya menjaga persaudaraan sesama Muslim menjadi salah satu ruh Islam, yaitu memperkuat habbah minan nas. Sebaliknya, membunuh sesama Muslim adalah larangan, seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 92. Dengan begitu, seyogianya sebuah peperangan ataupun pemberontakan yang sangat mungkin menyebabkan pembunuhan sesama mukmin harus dikurangi. Dalam sejarah, runtuhnya dinasti Muawiyah bukan peristiwa awal. Peperangan sesama umat muslim sebelumnya telah terjadi pada masa setelah Rasulullah wafat, di antaranya pada perang Siffin dan perang Jamal. Dalam kitab Sahih Bukhari, hadis nomor 6727, dijelaskan apabila dua orang muslim berhadapan dengan dua pedang kudanya, maka keduanya adalah termasuk penghuni neraka. Lantas, bagaimana jika sebuah kaum merasa sangat perlu melakukan pemberontakan jika memiliki ketidakpuasan pada pemerintahan? Semisal, jika alasan sebuah kaum hanyalah memberontak tanpa menumpah darah. Kiranya penting untuk meneladani sikap Rasulullah yang telah mengajarkan pada kebaikan dan perdamaian. Sebuah hadis menjelaskan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Siapa melihat sesuatu yang tidak menyenangkan dari penguasanya, maka bersabarlah terhadapnya, karena sesungguhnya orang yang berpisah atau menyingkir dari jamaah Islam barang sejengkal lalu dia meninggal, maka dia meninggal secara jahiliyah." Na'udzubillah min zalik. Saudara-saudara, hadis tersebut menjelaskan pentingnya sikap sabar dan menahan diri atas segala ketidakpuasan ataupun perselisihan. Dalam sejarah, runtuhnya dinasti Muawiyah bukan peristiwa awal. Peperangan sesama umat muslim sebelumnya telah terjadi pada masa setelah Rasulullah wafat, di antaranya pada perang Siffin dan perang Jamal. Dalam kitab Sahih Bukhari, hadis nomor 6727, dijelaskan apabila dua orang muslim berhadapan dengan dua pedang kudanya, maka keduanya adalah termasuk penghuni neraka. Lantas, bagaimana jika sebuah kaum merasa sangat perlu melakukan pemberontakan jika memiliki ketidakpuasan pada pemerintahan? Semisal, jika alasan sebuah kaum hanyalah memberontak tanpa menumpah darah. Kiranya penting untuk meneladani sikap Rasulullah yang telah mengajarkan pada kebaikan dan perdamaian. Sebuah hadis menjelaskan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Siapa melihat sesuatu yang tidak menyenangkan dari penguasanya, maka bersabarlah terhadapnya, karena sesungguhnya orang yang berpisah atau menyingkir dari jamaah Islam barang sejengkal lalu dia meninggal, maka dia meninggal secara jahiliyah." Na'udzubillah min zalik. Saudara-saudara, hadis tersebut menjelaskan pentingnya sikap sabar dan menahan diri atas segala ketidakpuasan ataupun perselisihan. Dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.